Yes, makanya buat teman-teman semangatin lagi tim Indonesianya. Let's go. Hashtag Indopride. Gaspol. Beli gas di warung Ipol. Indonesia. Gaspol. Let's go. Ini dia game keempat kita. Back to the OG map. This is it. Erangel. Yes, dan kita bakal langsung terjun ke Erangel terakhir kita di weekdays. Waduh. Dengan ada pesawat. Oh enggak, pilotnya diganti. Dreamworks-nya bener sih. Iya, tadi katanya ngambekan pilotnya. Jadinya ganti pilot supaya terlihat lebih adil lah ya dari pembagian garis pesawat. Mungkin yang merepotkan buat yang turun di gear couple. Iya, tapi sembari tamat kali ini tampaknya dari Onyx. Onyx ada apa ya? Dari tadi turun tempatnya GD terus loh mereka. Apakah mereka ada dendam tersendiri dengan GD? Lihat tuh, mereka tadi kan turun Valdemar, tabrakin Betul. GD. Sekarang mereka turun di Primorsk loh. Wow, apakah yang terjadi dengan Onyx kali ini? Tapi kalau kita lihat dari pergerakannya ya, GD pun kayaknya udah mulai sadar dengan apa yang dilakuin sama Onyx, makanya mereka tidak turun ke arah Primorsk-nya. Mereka turun mana? Wait, GD belum kelihatan turun di arah mana. Gue Apakah belum mereka- ngeliat logonya GD turun gitu. Oh, GD kemana ya? Gue Wait, penasaran GD. loh. Guys, cari GD guys. Ya percuma juga ya, kita ngeliat live chat kan delay berbelas-belas menit ya, gue lupa. Oh, turun tuh di ujung. Oh, ambil Yasnaya kan? Yes, Naya, MSC nggak main. Oh iya, MSC nggak main. Ini yang sering dibilang sama Agus gitu, bermain di babak liga itu simple, tinggal ngelihat kota mana yang kosong lo ambil aja. Betul, tadi gue sempat kira ya, GD tuh bakal turun di Stalber. Tapi gue paniknya adalah NFT juga turun di Stalber nih. Tapi NFT malah ngambil Lipovka, Shelter dan sekitarnya mengingat VPE juga nggak main. Oh iya betul, itu scrapping area yang biasa dikontrol juga sama Vampire ya. Untuk area Lipovka, tapi sekarang dari Vampire mereka lebih milih ngambil Milta Power loh. Kalau kemarin beberapa kali track recordnya kita lihat, Kalau pas kosong kali ya? iya kalau pas kosong. Oke, tapi kita bakal kini dari tim FaZe. Tampaknya nggak nyampe ke area Gergopol, mereka bakal turun juga di tengah-tengah lapangan. Dan sudah ada Uaz yang melewati posisi dari tim FaZe. Tampaknya dari Miracle nggak pengen terlalu komit waktu juga, mengingat tadi FaZe dapetin 2 rumah. Ada potensi mereka punya tembakan. Iya, memang ada potensinya. Cuma apakah bakal dikejar atau tidak? Karena ini early game yang terlalu beresiko kalau misalkan. senjata. Tapi gerakannya udah mulai mengejar. Tapi ini menurut gue terlambat kalau misalkan mereka pakai tabrak ke arah face lainnya. Kecuali dia incar adalah Vintoresa dan akhirnya mundur. Karena terlalu greedy juga sih menurut gue di awal-awal kayak gini untuk langsung ke push ke arah sana. Harus memikirkan apakah bakal ada backup dari face lainnya juga. Oke, kita bakal lihat kali ini juga tampaknya dari seorang Oh, QB ini. bakal mengincar pergerakannya. Tembak gak ya? Tembak nggak? Tembak gak? Ayo tembak sebelum menyesal. Iya, Ayo. mending nembak kan nggak kena Heeh. daripada nembak dan nggak kena. Setidaknya sudah mencoba. Nggak ada, lu nggak ngerti kata-kata gue ya? Setidaknya nembak Dan nggak kena dan gak kena daripada daripada nembak dan nggak kena. sama aja. Apalagi cuma di repeat doang. Tapi kan niatnya beda. Oh niatnya beda. Oke, ada niat yang berbeda walaupun kata-katanya sama. Betul, tapi gue baru kepikiran pas. Apa tuh? Tadi kita ngomong kan ada apa Onyx dengan GD gitu kan. Yes. Ternyata yang gue pikirin itu ternyata di Super Weekend. Heeh. Poinnya GD sama poinnya Onyx tuh deketan. Oh, jadi ada niat untuk menjegal. Jadi mumpung Onyx di atas, Ha-ha. nothing tulus, GD di bawah, sekalian aja gue matiin. Kalau dari perspektif Onyx ya, Heeh, guanya udah pasti aman, GD-nya juga pasti ketakutan kan, diincer-incer terus. betul. GD nggak lolos, gue lebih enak ngejar poin ke top 16. Ah, bener juga ya. Kalau dilihat-lihat poinnya GD itu kan 85 total poin di Iya, Super Weekend. karena dia numbangin 63. NFT, itu udah susah, NFT di atas juga, nggak Betul. ngaruh gitu mau ditumbangin. Dia mau numbangin RRQ, jarak dia ke RRQ lumayan jauh. Oh, I see. Paling gampang numbangin adalah GD, Ya, di kondisi kali ini ya. dan gua rasa permainan kayak gini menurut gua wajar gitu. Dengan keunggulan yang mereka punya saat ini di weekdays. Dengan poin mereka yang udah cukup aman di weekdays. Ini menurut gua sangat possible untuk terjadi dan wajar-wajar aja dilakuin sama Onyx ke arah GD Gits. Betul, menurut gue sih wajar banget ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang dari tim Onyx, mereka mungkin pertama kalinya juga di antara semua weekday. Mereka ada di atas banget. Jadi aman banget mereka mau ngapain juga suka-suka gitu kan. Betul. Dan ya itu strategi namanya. Bukannya itu mereka kayak ngincor apa. Ya kebetulan aja gede gitu. Iya. Andai kayak misalnya, let's say misalnya ada tim DX yang lagi kondisi sama kayak gitu. Nggak mungkin sih kayaknya temen. Bisa ya sih DX ya. Misalnya kayak let's say DX minggu pertama nggak up ya performanya. Benar. DX yang ada di posisi GD. Itu bakal digituin juga mereka. Tapi sekarang posisinya DX juga aman gitu di weekdays. Iya kan gue bilang andaikan GD Iya sih. secara Super Weekend poinnya nggak tinggi. Andaikan weekday juga goyang poinnya. Ha-ha. Ya Onyx bakal goyangin mereka lagi gitu. Udah pasti, menurut gue permainan kayak gini udah wajar banget sih untuk ngejegal sebuah tim. Dan menurut gue lagi nih, ini hal yang harus didapetin sama GD sekarang. Ini persiapan yang harus mereka hadapin gitu. Mental mereka harus lebih terlatih lagi dengan model-model tim yang berusaha menjegal di weekdays. Nabrak Evos lebih milih nabrak GD.
hal plusnya lagi buat mereka adalah rotasi mereka juga nggak terlalu rumit karena itu jalur rotasi mereka juga sebenarnya. Betul, tapi wajar lah. Gue harus tim Indonesia ya kalau punya kesempatan buat ngelakuin itu bakal ngelakuin itu juga. Iya. Ya that's PUBG Mobile bro gitu Betul. kayak bukan yang nge-hate bukan apa ya, tapi emang strategi. Iya. Lu di atas ya lu tumbangin tim yang di bawah. Iya, kayak gini di atas numbangin orang yang di bawah. Terlihat ada Lord dan terpantau dengan sangat jelas dengan VSS. Mr. Five menumbangkan Lord di balik sebuah batu. Ada Lord di balik sebuah batu dan langsung diamankan begitu saja. Vintores pun cukup dekat ke arah OneSec. Kali ini OneSec langsung naik lagi menuju ke arah baginya dan mungkin akan ditembak oleh Vintores ketika dia bergerak untuk keluar dari kompon ini. Dan Vintores tidak mendapatkan angle shoot. Dilepas begitu saja. Harusnya ini bakal menjadi poin pertama untuk FaZe Clan. Betul, dan YG bener-bener kelihatan mainnya itu ketakutan banget sih pas. Mereka poinnya lagi bahaya banget. Mereka di bawah secara super weekend dan juga weekday. Kelihatan sekali kenok langsung mereka kabur dan coba menyelamatin posisi dengan 3 player tersisa. Betul, ini nggak menganut paham lu berarti ya. Apa tuh? Jangan mengubah apa yang sudah baik gitu. Iya. Tapi kalau dilihat dari posisinya emang nggak baik sih. Emang harus ada yang diubah sih belum. Enggak, masalah gini ya pas ya. Kita kan ngomongnya enak kalau dalam kondisi timnya lagi di atas ya. Betul sih. Tapi kalau kondisi lagi di bawah, belum lagi ujian mental, ujian strategi gitu kan. Dan itu memang udah harus ada yang diubah. Emang harus ada yang diubah sih. Kalau misalkan udah melakukan hal yang diulang-ulang tapi tidak memberikan hasil yang terlalu maksimal Ya. gitu. Tapi kalau kita ingat ya, YG itu punya satu pemain dulu. Ha-ha. Pemain rahasia mereka, Siapa tuh? Big Boss. Big Boss. Lu inget gak yang waktu Pempel Yang ini gue lupa-lupa inget sih. season berapa gitu, yang Pempel season 2 kalau nggak salah yang ada YG. Heeh. Dia itu ada main satu orang namanya Big Boss. Nah Gua itu lupa sih yang ini, pas lupa. dia main, timnya langsung up banget. Hmm. Padahal kalau lihat dari secara performanya dia, Berarti Big Boss Esport. Kan dari arah mana? Wow, Swavel wah, kah? Swavel Itu tembakannya. namanya bug observer guys. Enggak, itu Swavel modif tembakannya. Dia Dipasang, dia custom sendiri dipasang kayaknya. ini apa ya, moncong racing. Emang itu senjata kadang-kadang ya. Berasa apa ya? Berasa Rambo tadi itu M4-nya. M4 rasa Rambo. M4 rasa Rambo. Lu bayangin Rambo full attachment cuy. Betul, itu luar biasa banget. Tapi dari Swavel tadi kita bakal lihat masih cukup aman ya dengan seluruh tim NFT. Tapi ada yang gak aman yaitu dari tim EVOS di mana mereka kehilangan sementara waktu seorang Red Face. Betul, dan masih dicari celah sempit untuk memulangkan Red Face, tapi backup dan counter shoot yang begitu bagus berhasil menumbangkan seorang Tuni. Kali ini EVOS langsung memberikan follow up yang smoke set up ke bagian tengah jembatan, tapi ada Forifals di sebelah kirinya. Hati-hati EVOS, jangan sampai Forifals join dan membuat kalian malah rugi. Red Face sepertinya bakal dibiarkan terlebih dahulu di bagian jembatan, tidak terlalu terburu-buru untuk diselamatkan, dan kali ini Lazard akan menyelamatkan seorang Red Face di tengah-tengah jembatan. Oh, di ujung jembatan. Di ujung jembatan. Tapi dari tim Infinity kehilangan 2 player mereka. Dari seorang Logan terus memberikan ditabrak? air juga. Tapi dari EVOS nggak goyang bro. Ditabrak langsung Microboy menahan gempuran dari seorang Logan. Tidak membiarkan Logan maju lebih jauh lagi. Dia pengen membantu teman-teman untuk melakukan revive. Tapi Lazard tertangkap oleh Mela. Membuat keadaan sekarang kembali 2 lawan 2. Lemparan bom dari Microboy. Belum menumbangkan seorang Logan. Kali Awas, ini Microboy harus hati-hati. berhati-hati dari lemparan Logan. Betul sekali, dan bom sendiri what? kena. Dia kena granat sendiri. How? Wow! Itu mantap betul, dan NFT juga berhasil mendapatkan satu di arah yang lain. Kali ini bertemu dengan Geek Fam. Satu sudah berhasil diamankan, hanya menyisakan Demrut di bagian sini. Flippy akan memberikan follow up-nya 2 setup dari NFT langsung bergerak menuju ke arah Demrut. Di sandwich depan dan belakang, bahkan 3 follow up datang dari arah NFT. Demrut pun langsung menuju ke bagian bawah untuk menyelamatkan diri, tapi Swavel sudah berada di bagian belakang dari Demrutnya menuju ke area laut untuk memusingkan setup dari NFT. Betul, tampaknya kita bakal lihat Awas, NFT Gede. mancing ikan kali ini. Dan dari tim NFT, mereka udah enak banget sih di pinggir-pinggir tebing-tebing. Tinggal fokus ke arah depan. Betul, kalau mereka bisa nge-clear area tersebut terlebih dahulu. Tapi di arah lain ternyata dari FaZe Clan mereka bergerak kembali dan menuju ke arah Forifals. Di mana satu pemain dari Forifals sudah berhasil diamankan oleh FaZe Clan. Kali ini Mr. Five lempar sebuah molotov menuju ke bagian bawah. Ditujukan ke arah Epi, tapi Epi masih bisa selamat. Wah. Namun headshot yang begitu on point dari Mr. Five dibakar langsung hidup-hidup. Ingin langsung dipulangkan menuju poin untuk tim FaZe Clan. Iya, ini FaZe Clan kayaknya nggak takut-takut ya mainnya. Bener-bener galak banget, semua diperangin, semua pengen ditumbangin sama mereka. Tapi lagi asik fight dengan tim Forifals. Datang juga tim Infinity dari belakang. Mengganggu fight dari tim FaZe Clan. Tony K di-spray down oleh Gato ini. Belum menemukan targetnya, tapi FaZe Clan di tengah-tengah bukit ini benar-benar terpuruk banget. Ya, oke, dan dari Infinity pun sepertinya agak sedikit mengganggu perang yang terjadi kali ini. FaZe Clan satu pemain mereka tumbang, bahkan kalau kita lihat dari live status hanya menyisakan last man standing yang aktif dari pemain FaZe Clan. Berpindah lagi menuju ke arah zona yang lainnya di mana Onyx dan juga EVOS bertemu, di mana Microbe juga berhasil diamankan. Lemparan granat yang begitu on point dari Onyx.
Onyx menumbangkan satu persatu pemain dari EVOS. Microboy akan dibiarkan bleeding out dan langsung ternyata dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Smoke setup dari dua pemain EVOS yang ada di bagian lain, tapi di arah tebing ini Forivals mengamankan sebuah kesempatan untuk membombardir Infinity. Tani tertinggal di belakang dan menjadi santapan untuk Forivals. Iya, terlihat dari semua tim. Kayaknya tim-tim yang udah lolos mainnya bener-bener galak banget pas. Semua tabrakin, semua diperangin, gak ada goyang-goyangan sama sekali. Dan terlihat one by one tim mulai berjatuhan juga. Dua tim di awal-awal player banyak banget sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan GD menambah poin-poin segar kali ini. Tapi dari tim NFT bakal perang juga dengan tim APG. Ini bener-bener semua sisi map, fight semua pas. Ya, dan GD masih unggul keempat pemain mereka. Kalau kita perhatikan dari yang lain, Bigetron juga masih unggul. EVOS hanya menyisakan dua, sementara NFT dua player aktif, satu betul diselamatkan. Tapi Exis cukup dekat dengan pemain-pemain dari NFT. Tapi Exis lebih fokus untuk melakukan rotasi, mengambil sebuah shake yang begitu kecil, cukup dekat dengan seorang QB. Tembakan diberikan menuju ke arah Kacang Susu, tapi Cang Susu masih selamat. Granat bakal dilempar dan kamuflase dari QB tidak diketahui oleh dua pemain Exis. Benar-benar menyatu dengan alam, tapi tertapping dari Ryzen. Mata dari Super Manggis begitu tajam, Wolvie. Betul, lagi asik mengokang bom ke depan malah tertumbangkan tadi dari seorang QB menyisakan satu player Geek Fam terakhir kali ini. Elimination masuk better gak sih? Enggak. Di steal? Kayaknya antara BN, GD kayak ngambil deh tadi. Tadi yang ngenokin GD, Ryzen kan? GD yang nyuri kill, 31 poin mereka. Iya. GD yang dapetin eliminationnya. Ah, bagus. Butuh poin memang GD ya. Butuh poin. Oke, itu kolaborasi yang tidak disengaja ternyata antara BTR dan juga GD Gits. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya cukup banyak tim yang mulai bonyok dengan fight-fight yang terus berlangsung dari tadi. Tapi di lain sisi NFT juga sudah kehilangan dua player mereka, menyisakan dua player yang bertahan kali ini. TS tengah-tengah lapangan. Tapi mereka juga dikelilingi oleh dua tim berbeda. Ini posisi yang cukup sulit bagi TS, apalagi mereka lagi butuh-butuhnya poin nih. Betul, dan kalau nggak salah daerah sini itu cuma ada high ground dan juga lower ground dengan beberapa daerah yang benar-benar landai, obstacle-nya tidak terlalu banyak. Butuh banget mobil untuk mereka setup di posisi ini supaya mereka tidak dirugikan oleh tim lain. Sementara di arah lain Infinity pun dipulangkan menuju ke arah lobby dengan membawa 3 elimination. Baru 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby, masih ada 13 tim dengan 40 orang yang masih alive. Sementara NFT sudah mendapatkan sebuah shake untuk mereka bersembunyi. Dan di arah pinggir-pinggir zona kali ini Eagle Esport yang cukup dekat dengan The Xavier, belum ada perang di antara mereka. Smoke sudah terpop out satu di sekitar Lamborghini dan sudah mulai menghilang juga. Ternyata fight mereka dari tadi belum selesai antara Xavier dan juga Eagle Esport. Iya, tapi kita bakal kayaknya juga dari pergerakan tim BTR. Mereka harus maju sedikit lebih jauh lagi. Mereka open banget, ada gunung-gunungan kecil tapi memang nggak banyak gunungan yang mereka miliki. 12 tim tersisa, 38 player yang masih alive dan EVOS terpaksa dipulangkan di posisi ke-13 membawa 1 poin kali ini. Ya, tapi setidaknya EVOS masih punya satu cadangan game di game terakhir nanti, karena game terakhir kita bakal melihat 5 tim Indonesia bertanding. Circle yang lagi-lagi menuju ke bagian utara tentunya sangat menguntungkan untuk GD Gits karena mereka hanya butuh bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam zona. Bigetron juga sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman, tinggal melanjutkan setup mereka lagi. Dan BN rotasi mereka like a boss cukup dekat kali ini, tapi di arah lain ternyata GD juga sedang mendapatkan gempuran dari Eagle Esport. Satu berhasil mereka amankan kali ini. Daibot bertahan di bagian luar, mengganti weaponnya dan berhasil mendapatkan korban yang kedua. Bahkan 3 pemain sudah mulai tumbang, vaulting in ke bagian dalam, tinggal menghadapi seorang Datkon. Dan kali ini apakah bisa? Satu berhasil diamankan, ternyata Datkon langsung menuju ke bagian luar. 2 pemain dari GD berhasil memulangkan satu tim menuju ke arah lobby kali ini. Rata sudah Eagle Esport. Betul, dari tim 2E langsung libas habis kali ini dan BTR nyayur pada game kesempatan kali ini. Tampaknya dari NFT, dari BTR, dari GD ingin memaksimalkan game kali ini. Ya, ini benar-benar harus mereka maksimalkan kalau misalkan mereka ingin lolos menuju ke babak Super Weekend yang terakhir. Apalagi Indonesia butuh 5 tim di Super Weekend yang terakhir. DX, Frankie kali ini harus menghadapi APG di mana follow up mereka juga datangnya tidak terlalu cepat. Ada satu mobil yang melakukan flank ke bagian depan dari goanya. Dan kali ini Shroud sudah mulai memasak granat, lebar ke bagian atas, terlalu matang dan meledak menjadi sebuah kembang api. Smoke terpop out, kali ini bakal dimundurkan tapi ternyata malah membuat dia termakan oleh granat dari seorang Shroud. Menjadi confirm elimination dari tim APG. Lumayan, poin demi poin sudah mulai bertambah. Yes, tapi lihat nggak cuma poin yang bertambah, knock juga mulai terjadi kali ini. Dimana kita lihat dari tim-tim yang bertahan. TS sudah knock 3 player mereka, dari Axis tinggal menyisakan 1 player
Onyx masih bertahan dengan melemparkan utilities mereka dan Forifals mendapatkan satu pemain dari Onyx. Tumbang satu dan Forifals cukup berani untuk membuka tembakan dengan dua player mereka yang tersisa. Iya, tapi dari Forifals tampaknya mereka juga bakal sedikit tarik mundur mengingat mereka dari pinggiran zona dan tidak sepenuhnya masuk ke arah play zone. APG masih nahan posisi mereka juga, pengen coba untuk berperang. Tapi di lain sisi, dari posisi tim-tim lainnya sudah mulai harus menerjang sisi depan mereka di selatan zona. Betul sekali, sementara kalau kita perhatikan dari APG mereka sudah mendapatkan 4 elimination, bergerak lagi maju ke depan sana bermain di pinggir zona, melihat keadaan bertemu dengan tim Secret. Satu sudah menarik tumbangan tapi Secret berhasil mendapatkan satu pemain dari Forifals dan APG juga sepertinya bakal join the fight, namun Secret harus melakukan revive karena hanya menyisakan seorang jumper, the last man standing yang aktif untuk tim Secret. Ternyata satu masih ada dari tim Secret, hampir saja tadi kehilangan satu, tapi kali ini Forifals Rip menembak dan berhasil mendapatkan satu close combat, bermain di balik sebuah pohon mengganti dengan second weapon dan rata. Forifals memulangkan tim Secret menuju ke arah lobby dengan hanya membawa 4 total elimination. Ya, tapi kita bakal lihat dari GD. Enak banget posisi mereka. Nyayur 7 eliminasi hingga menit ke-21 kita. Plus juga masih ada 4 player mereka bertahan di dalam area split yang sudah dilakukan oleh GD. Ini benar-benar game yang ditunggu-tunggu oleh GD nih. Ya, ini momentum yang harusnya mereka dapatkan. Tentunya akan membuat mood mereka bakal naik banget untuk game kali ini. 3-1 split yang dilakukan seperti yang udah dibilang oleh Wolfie. Dan APG kali ini yang hanya menyisakan satu pemain mereka bersembunyi di balik smoke, di balik sebuah bagi juga menjadi ninja. Dan kalau kita lihat di arah lain, Bigetron sedang menahan pergerakan dari pemain-pemain Onyx dan Satar juga berhasil mendapatkan satu pemain ternyata Luxi. Terknockdown dari bagian belakang, ada tembakan dari GD Kids. Yap, tapi dari GD terus bertahan di compound mereka, nggak usah gerak kemana-mana. Nyaman banget. Yang sekarang PR adalah tim BTR harus menahan gempuran dari tim Onyx yang benar-benar tidak takut untuk fight kali ini. Sementara waktu kita bakal lihat zona sudah bergerak, memaksa semua player untuk maju ke arah depan, masuk ke arah zona lebih dalam lagi. Alright, bergerak perlahan-lahan. Harusnya tadi pemain dari Bigetron yang terknockdown masih bisa diselamatkan. Dan what? Forifals? Rotasi mereka like a boss bro. Langsung menuju ke bagian pinggir tebing dan menyelamkan mobilnya menuju ke arah laut. Selamat rotasi barbar yang dilakukan, tapi Jeff dari Onyx mendapatkan satu persatu pemain dari Bigetron. Dua berhasil diamankan, disayurin, bahkan Zuxi sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya tinggal satu pemain aktif lagi, yaitu seorang Ryzen Super Manggis. Apakah bisa? Dan bisa! Ryzen dengan ketenangannya berhasil mendapatkan dua pemain terakhir dari Onyx. Granat timing yang begitu bagus. Ryzen save the day dengan bom begitu baik, tapi memang sekarang dari posisi BTR tidak bisa menambah poin lagi, tapi nice try bagi BTR, 7 eliminasi, hashtag 6 kali ini. Betul, ini bisa dibilang ya, dalam beberapa match, Ryzen menjadi MVP untuk Red Aliens. Iya, ini benar-benar nyayur banget sih dari seorang Ryzen. Setelah cukup lama dia ada ganti-gantian ya. Betul. Sekarang dia kembali bermain dan sudah full power kembali Super Manggis kita. 3 tim tersisa, GD4, NFT1 dan Geek. Dari tadi berenang, satu lagi. Betul. GD kayaknya chicken sih. Iya. Ini kalau GD chicken sudah dipastikan mereka Aman. bakal ke Super Weekend. Pasti aman. Berarti yang kurang aman tinggal RRQ loh. Betul. Tapi kalau sekarang juga ya, dengan sekarang GD nyayur abis-abisan, gue rasa ini udah fix. Mereka aman total sih. Ya harusnya iya. Tinggal satu pemain lagi, tinggal dipancing doang. Seorang Demrut yang ada di bagian bawah dari area lautan. Pasrah sepertinya menjadi santapan dari dinosaurus yang ada di atas tebing. Kalau kata Jelly, player-player kayak gini ya, yang udah tinggal bertahan di air, ini adalah ikan sedih. Ikan sedih. Yang membuat asin lautan. Iya. Tapi tampaknya dari GD juga udah tahu dia bakal lempar bom ke bagian bawah. Damrut udah tinggal pasrah ya. Tapi gue jadi Damrut ya, gue seneng sih. Iya. Modal berenang, hashtag 2. Lumayan. Mayan. Kapan lagi? Ah, kata Star, ayo bro, kita berenang bareng bro. Yoi bro, langsung saja bro. Lempar granatnya bro ke arah laut bro. Meletup, boom. Masih belum bisa, paru-paru kemasukan air dan winner chicken dinner untuk GD Kids di game yang keempat hari ini dengan membawa 11 elimination. Yes, dengan permainan luar biasa dari GD. Langsung mengamankan diri mereka lolos ke Super Weekend, yakin 100%. Menjawab sudah. Menjawab sudah. Nggak usah dihitung-hitung lagi. Nggak, Gini udah aman. fix. Gini udah fix aman. Berarti tinggal RRQ nih last game. Betul. Mereka berjuang, itu pun gue rasa sedikit dipermudah dengan TS sudah selesai perjuangannya. Secret kelar ya. YG juga udah selesai. YG kelar. Tinggal 2E dan juga APG. APG juga poinnya nggak terlalu gede. 2E juga sama nggak terlalu gede. Jadi tinggal menahan dan konsisten. Ya 8 poin, aman. Bismillah. Ya, amin. Bismillah guys. Kita doakan RRQ guys ya. Ini game terakhir, habis ini game kelima nih. Game kelima, 5 tim Indonesia main. Kita doakan RRQ bermain bagus supaya 5 tim Indonesia ada di Super Weekend yang terakhir. Ya, kita doakan, kita dukung juga supaya